Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Aku Nur Khalifah, NIM 2019-0510-259 dari kelas manajemen 2D. Di sini aku akan menjelaskan bab 9 terkait manajemen kas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu kas? Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Ada beberapa motif mengapa kas itu ditahan. Yang pertama, kebutuhan kas untuk transaksi, yaitu diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok, misalnya dengan membeli saham. Yang terakhir, saldo kompensasi, yaitu berupa dana minimum yang diputuskan untuk tetap berada di bank, dan untuk itu perusahaan tidak perlu membayar jasa pelayanan tertentu kepada bank. Teman-teman udah pada tahu belum kas dapat bersumber dari mana aja? Jadi kas dapat bersumber dari yang pertama, penjualan aktiva tetap, yang kedua dari hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang, yang ketiga dari penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang keempat dari pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang terakhir, dari adanya penerimaan kas dari sewa, kas atau dividen, hadiah atau restorasi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan kas. Kas dapat digunakan untuk pembelian aktiva tetap, pembelian saham atau obligasi, penggunaan untuk biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, dan pembayaran hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Kas juga dapat digunakan untuk pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain, untuk pengeluaran kas untuk membayar dividen, dan untuk pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, dan biaya iklan. Nah, yang ini juga jangan dilupakan ya teman-teman. Ada beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama, pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap atau intangible asset. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Yang ketiga, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang terakhir, penghentian aktiva tetap. Anggaran kas. Anggaran kas adalah perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam periode yang ditentukan oleh penjualan tunai, piutang, pinjaman, pembelian bahan, upah buruh, BOP, biaya pemasaran, biaya umum, biaya administrasi, beban bunga, dan angsuran pinjaman, pajak perseroan, dan pembayaran dividen. Aliran kas. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas proyek atau perusahaan setiap periode pembukuan, entah itu setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun. Nah, ini merupakan contoh gambar pola arus kas ya teman-teman. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan memiliki kas yang memadai. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Syarat perdagangan seperti 2/10 net 30. Perhitungan biaya karena tidak memanfaatkan potongan. Biaya sama dengan persen diskon per 100 dikurangi persen diskon dikali 365 per perluasan terakhir dikurangi persen diskon. Biaya sama dengan 2/100 dikurangi 2 dikali 365 per 30 dikurangi 10 sama dengan 0,0204 kali 18,25 sama dengan 0,3723 sama dengan 37,23% atau 37%. Tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal. Yang pertama, likuiditas, yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning,
yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Model manajemen kas. Ada dua model manajemen kas. Yang pertama, model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila saldo kas terlalu rendah, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas akan semakin besar karena seharusnya ada penyeimbangan. Inilah perlunya memahami manajemen kas dan likuiditas. Masalah yang sama juga terjadi untuk persediaan. Yang kedua, ada manajemen kas model Miller dan Orr. Miller dan Orr merumuskan bahwa dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait manajemen kas. Segitu aja dulu dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.